kesempatan ini kita akan membuat soal latihan online memanfaatkan Google Form. Nah, kalau kita ingin membuat soal latihan online, kita masuk ke drive kita pilih Google Form dengan cara klik tanda plus, kemudian kita pilih lainnya dan pilih Google Formulir. Nah, kalau kita ingin mengetik secara langsung di sini, mungkin sudah terbiasa kita langsung mengetik saja, tidak ada masalah. Namun sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau kita sudah punya soal yang diketik di file Word, kita ingin memindahkannya secara langsung ke Google Form ini. Nah, caranya tidak sulit. Kita mulai lagi dengan membuat folder baru di drive kita. Contohnya kita buat folder ini dengan judul buat soal online. Nah, buat soal online ini tadi foldernya kita buka, tentu belum ada isinya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan file Word yang ada soalnya tadi ke dalam folder ini. Caranya kita klik tanda plus, kemudian upload file. Kita pilih di mana file yang akan kita upload. Misalnya saya siapkan ini ada contoh soal IPA. Jangan lupa soal itu benar-benar harus sudah disetting dengan baik sehingga nanti saat kita akan memasukkannya ke Google Form tidak kesulitan. Jadi soalnya, kemudian jawaban ABC-nya sudah tertata dengan rapi. Ini sudah berhasil diunggah ke drive kita, ke folder buat soal online. Nah, kita buka. Langkah kedua, setelah soal ini ada di dalam folder Google Drive kita, soal ini kita buka dalam Google Dokumen. Kita simpan dalam bentuk Google Doc nantinya, sehingga bisa langsung kita hubungkan kepada Google Form. Ya, selanjutnya ini dia sudah terbuka di Google Doc. Kita ulang lagi pengaruh sinyal mungkin ya. Kita buka kembali, buka dengan Google Doc. Nah, ini sudah berada di file Google Doc, artinya dia merupakan file Word yang tersimpan di Google Drive kita. Sehingga kalau sudah menjadi Google Dokumen, file ini bisa langsung kita hubungkan ke Google Formulir kita dengan cara mendownload salah satu aplikasi yang nanti akan kita ambil di add-on. Kita simpan, dia sudah otomatis tersimpan ya. Ini sudah ada contoh soal IPA. Oke, kita akan coba lihat apakah sudah tersimpan di dalam drive kita. Kita lihat, kita matikan dulu, apakah langsung tersimpan. Berarti belum. Kita ulang lagi menyimpan sampai dia tersimpan di dalam drive tadi. Biasanya langsung tersimpan. Begitu kita buka di sini, otomatis akan tersimpan. Simpan sebagai Google Doc. Oh ya, kita simpan sebagai Google Dokumen. Kita klik ya. Nah, ini berarti sudah tersimpan di Google Doc. Coba kita buka di folder tadi, apakah sudah tersimpan? Ya, sudah ada. Ini kalau ini Word yang kita unggah, kalau ini adalah Word yang merupakan filenya Google Dokumen. Sekarang kita langsung akan mengeksekusi soal yang dalam bentuk Word ini. Kita pindahkan ke dalam Google Form sehingga bisa menjadi latihan online. Caranya tidak sulit. Kita klik tanda plus ini. Kemudian sama seperti biasa kita akan membuka Google Form.
kita pilih lainnya, terus klik Google Formulir. Ya. Agar kita bisa memindahkan soal Word tadi langsung ke Google Formulir ini, soal Word yang sudah dalam bentuk Google Dokumen tadi ya, caranya kita klik titik 3 ini, kita ambil add-on. Ya. Kita pilih file Form Builder. Ya, kita pilih aplikasi Form Builder, kemudian kita install di Google Doc ke dalam Google Drive kita. Kalau sudah seperti ini tampilannya, langsung kita klik install. Lanjutkan. Kita akan masuk dengan akun kita, ya langsung dengan akun kita saja. Ada beberapa ketentuan, mungkin langsung kita klik saja izinkan, sehingga nanti akan ada notifikasi masuk ke dalam Gmail yang kita gunakan untuk mendaftar. Selesai. Nah, kalau sudah selesai kita langsung close saja ini. Sudah selesai kita install Form Builder, maka di add-on ini akan langsung terpasang Form Builder, dan ini bisa langsung kita gunakan untuk memasukkan soal yang dalam bentuk Google Doc tadi ke dalam Google Form. Nah, kita coba langsung mengeksekusi Google Doc tadi. Kita klik Form Builder, Start, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih dalam bentuk file yang akan dimasukkan itu dalam bentuk Google Doc. Maka dia akan mengarahkan ke file-file Google Doc apa saja yang ada di dalam Google Drive kita. Ini tadi file yang baru saja kita simpan dalam bentuk Google Dokumen. Kita langsung klik, kita pilih. Nah, dia langsung bekerja. Form Builder ini akan langsung memperlihatkan tampilan seperti ini. Nah, ya, seperti ini bentuknya. Langsung kita import saja. Nah, kalau seperti ini berarti soal yang tadi kita unggah tidak pas. Kita cek ulang bagaimana bentuk file Word-nya, apakah sudah benar atau belum. Ini kejadian yang mungkin berawal, yang jelas berawal dari file Word yang kita unggah itu tidak pas, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh aplikasi ini. Caranya tidak sulit Bapak Ibu, kita langsung cek saja file Word yang kita unggah itu, kita edit kembali, baru nanti kita ulangi langkah seperti yang tadi kita lakukan. Kita coba melihat apa sebenarnya yang menyebabkan seperti itu. Harusnya tidak seperti itu, kita menginginkan dia berbentuk soal yang berada di file Word kita. Nah, seperti ini ya. Nah, rupanya karena ada nomor ini deh kayaknya. Kita coba hilangkan nomornya. Nah, kalau kita coba hilangkan nomornya, insya Allah nanti tidak bermasalah lagi. Kita simpan, kemudian yang file di Google Drive tadi kita buang saja, kita ulang dari awal. Ctrl A di del. Nah, kita mulai langkah seperti awal tadi. Mudah-mudahan tidak terulang kembali yang seperti tadi. Kita inginnya langsung soal itu berbentuk soal kita coba kita buka. Oh, ini masih yang tadi ya, biar nggak bingung. Ini terlalu banyak filenya, kita hapus saja dulu supaya tidak bingung. Aduh, terus terlalu banyak filenya. Oke. Ya.
Kita coba dari awal buat mana tadi foldernya, buat soal ya, ini dia buat soal. Kita coba buka ini. Nah, ini sudah sesuai dengan keinginan kita, sudah tidak ada nomornya lagi. Kita coba simpan dalam bentuk Google Form. Kemudian Google Doc ya, kita simpan dalam bentuk Google Doc, maaf. Kemudian kalau sudah terbuka nanti ulangin, buka Google Dokumen, pengaruh sinyal juga ya. Kemudian kita simpan sebagai Google Dokumen. Ini berarti ini sudah dalam bentuk Google Doc. Kita ulang kembali langkahnya. Nah, kita coba lihat sudah ada ini filenya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan langkah yang sama seperti tadi, menghubungkan Google Dokumen ini ke Google Formulir. Karena add-onnya tadi sudah terpasang ya, sudah terpasang form buildernya, kita langsung kerja saja. Kita coba buka form builder, kemudian start, maka form buildernya langsung bekerja. Kita pilih Google Dokumen, kita pilih yang soal, contoh soal IPA. Ini mudah-mudahan cuma satu ini, nggak banyak yang lain lagi. Oke, yang ini kayaknya. Oke, klik 2 kali atau kita klik sekali terus pilih select apa pilihannya ya. Sudah ya, udah seperti ini, langsung sesuai dengan yang kita inginkan. Ini nomor 1 dan nomor 2, keduanya bentuk soalnya adalah multiple choice nih. Kalau seandainya kita membuat soal di Word itu sudah benar, dia langsung detect di sini bentuk soalnya adalah multiple choice, ada 2 soal. Tapi kalau Google Dokumennya masih belum beres filenya, seperti yang kasus pertama tadi, kita akan mengalami hal seperti yang tadi, soalnya tidak tercopy sebagaimana yang kita inginkan. Ini insya Allah sudah oke. Jadi ada 2 soal, dengan kedua soal ini berbentuk multiple choice. Kita import select. Nah, kita pilih dua-duanya ya. Kalau mau salah satu, kalau seandainya nanti soalnya banyak, kita mau milih beberapa soal, tinggal kita centang saja di sini. Karena soalnya cuma 2, saya langsung import keduanya dan dia akan langsung masuk ke Google Formulir saya. Kita cek apakah sudah masuk. Oke, sudah ya. Ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Seperti yang kita inginkan, dia langsung menjadi soal dalam bentuk multiple choice. Insya Allah tidak sulit. Langkah selanjutnya tentu seperti biasa, kita buat di sini mungkin nama filenya jangan lupa ini ulangan IPA 1 misalnya. Jangan lupa selalu memberi nama file sekaligus menjadikannya sebagai nama folder. Kalau ini adalah nama folder, kalau di sini nama filenya. Kita klik langsung muncul di sini ya. Mungkin perlu diberikan deskripsi, silahkan pilih jawaban yang benar. Kemudian di sini biasanya kalau kita mau ujian tentu pakai langkah pertama, anak-anak harus mengisi nama. Kemudian kalau nama tentu teks jawaban singkat dia langsung memilih dengan sendirinya. Kemudian biasa kita habis nama terus nomor absen perlu nggak ya? Nggak usah lah ya, tanggal ujian aja. Tanggal ujian biasanya dia langsung memilih tanggal. Di sini secara otomatis Google Form ini akan mengarahkan ke yang sesuai. Nah, mungkin supaya kita punya batasan antara identitas ujian dengan soal ujian, kita langsung berikan tahapan ini ya. Kita buat bagian pertama adalah identitas peserta didik, kemudian bagian keduanya nanti adalah soal ujian, sehingga kita pilih bagian ini yang seperti apa ini sama dengan kotak bentuknya ya. Kita pilih ini sehingga otomatis nanti akan terjedah antara bagian 1 dan bagian 2. Mungkin ini tadi nggak perlu diisi karena kita punya bagian. Kita langsung di bagian 2 saja.
soal pilihan ganda, pilih jawaban yang benar. Oke, sudah. Ini karena cuma pilihan ganda saja. Kalau nanti mungkin punya soal esai juga, kita buat bagian yang ketiga, mungkin seperti itu ya. Kita coba ya, bagian yang ketiga. Kalau udah selesai mungkin dia mengerjakan soal pilihan ganda, baru kemudian soal esai, isian gitu. Oh maaf, salah. Harusnya tadi tetap pilihan ganda ya di bagian berikut. Oke, sorry ya. Kita pilih gabung dengan bagian di atas. Dengan catatan ini kita hapus saja, karena tadi terlanjur salah. Oke, ini udah terlanjur membuat bagian, tapi kayaknya nggak penting karena salah buat. Harusnya bagian di bawahnya kita gabung kembali dengan bagian yang di atas. Oke, sudah tergabung. Sekarang saya mau buat bagian yang ketiga, yaitu soal soal esai. Nah, jangan lupa harus di bagian paling bawah, jangan sampai terulang seperti tadi. Kita buat kita pilih bagian ini. Kita buat bagian yang ketiga. Soal pilihan gandanya sudah 2 soal, kemudian bagian ketiga soal isian. Soal isian. Kita langsung buat, isilah pertanyaan berikut dengan benar ya. Khusus untuk soal isian kita harus mengoreksi sendiri karena aplikasi tidak bisa mengoreksi sendiri. Nah, sekarang kita tambahkan soalnya. Soal yang pertama mungkin karena isian ya, langsung kita pilih saja jawaban singkat. Apa yang dimaksud dengan peristiwa mencair? Oke, silakan cukup. Dan beberapa soal yang lain mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke soal pilihan ganda. Di sini kita atur di bagian setelan. Apakah kita perlu mengumpulkan alamat email? Mungkin tidak perlu. Kita perlu batasi ke 1 tanggapan, ya perlu kita batasi. Kemudian apakah peserta didik bisa merespon mengedit setelah mengirimkan? Saya kira tidak perlu ya, kalau bisa mengedit nanti berkali-kali dia ngirimnya sampai benar. Kemudian di presensinya kita perlu memberikan pesan, mungkin terima kasih sudah mengerjakan ujian. Sudah mengerjakan ulangan IPA 1 gitu. Kemudian yang paling penting ini, jadikan ini sebagai kuis supaya nanti secara otomatis soal pilihan ganda langsung kita peroleh hasil yang dikoreksi oleh aplikasi ini. Rilis nilai setelah setiap pengiriman mungkin ya. Langsung anak-anak bisa lihat nilainya. Kemudian anak-anak apakah perlu bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab? Nggak usah mungkin ya, terserah kita sih, tapi kecenderungan kalau saya nggak usah. Kemudian jawaban yang benar juga mungkin nggak usah, cukup anak-anak bisa lihat poin nilai, atau karena ada esainya gitu, ini juga mungkin tidak perlu kita perlihatkan dulu karena ada soal pilihan ganda dan soal esainya. Nilainya akan nanti setelah peninjauan manual. Mungkin ini yang kita pilih ya, karena ada soal esai nanti. Kalau soal kita berupa pilihan ganda semua, kita pilih saja segera setelah setiap pengiriman, anak-anak tahu nilainya. Tapi karena ada soal esainya, kita harus meninjaunya secara manual. Responden dapat melihat pertanyaan yang belum terjawab, mungkin perlu kita centang saja karena biar anak-anak tahu kalau ada soal yang belum terjawab. Kita simpan pengaturan ini, kemudian kita langsung bisa berikan poin untuk soal-soal soal pilihan ganda ini. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas itu adalah peristiwa menyublim. Kunci jawabannya adalah menyublim. Oke. Kemudian untuk poinnya, karena ada esai 1, kemudian pilihan ganda 2. Esai itu kita beri nilai 50, kemudian kalau pilihan ganda ini mungkin 25 ya.
biar pas 100. Selesai, jangan lupa diklik selesai dan wajib diisi, dicentang. Kemudian juga soal nomor 2, kunci jawabannya adalah dari cair menjadi padat itu disebut membeku ya. Dari cair menjadi padat peristiwa membeku. Poinnya juga kita buat 25. Selesai dan wajib diisi. Langsung dicentang. Langsung diklik. Ini untuk yang pilihan gandanya. Kemudian yang esainya, kunci jawabannya karena esai kita yang tahu ya, nggak perlu di sini. Poinnya kita berikan 50. Selesai, kemudian wajib diisi. Oke, jangan lupa semua yang informasi yang kita butuhkan dan wajib diisi oleh peserta didik, kita klik bagian wajib diisi, termasuk nama, kemudian juga tanggal ujian mungkin ya, kita pengen mereka mengisi, maka klik wajib diisi. Saya kira itu. Nanti kalau seandainya ini adalah jumlah poin totalnya, terlihat di sini 100. Karena tadi anak-anak tidak bisa melihat hasil ujian setelah mereka mengerjakan soal ini, maka anak-anak nggak akan tahu nilai mereka berapa. Lagian juga di sini ada soal esainya gitu ya. Jadi biarkan saja. Nanti kita akan berikan nilainya setelah kita meninjaunya secara manual. Nah, ini sudah selesai kita membuat soal ulangan IPA 1-nya. Kita akan coba melihat bagaimana tampilan ulangan ini di perangkat peserta didik kita, baik itu mereka buka di laptop maupun di HP. Kita klik pratinjau ya. Kita klik pratinjau. Nah, ini dia. Nanti anak-anak akan melihat tampilan seperti ini. Untuk lembar pertama dia harus alamat email. Oh, ini ada alamat email, padahal tadi nggak usah kita kumpulkan. Nah, seperti ini. Mungkin kita perlu edit, berarti anak-anak nggak perlu mengumpulkan alamat email. Nah, ini yang perlu kita buang. Kemudian nama dan tanggal. Kalau mereka ingin mengerjakan soal, mereka tinggal klik berikutnya dan berikutnya. Nah, cara bagaimana kita menghilangkan alamat email ini di pengaturan tadi. Di sini ya. Nah, kita klik setelan, kemudian kumpulkan alamat emailnya, jangan diklik. Kita langsung simpan, maka tampilannya langsung seperti tadi, nama dan tanggal ujian. Kita kembali pratinjau, apakah masih, nah tidak ada lagi alamat emailnya. Untuk bisa melihat bagaimana soalnya, harus diisi dulu nama dan tanggal ini, kemudian baru mereka bisa melihat soal pilihan ganda, kemudian dilanjutkan berikutnya lagi soal esai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengirimkan link dari soal ini ke peserta didik kita. Kita langsung klik kirim, kemudian kita ambil dapatkan link. Ini dia linknya lumayan panjang, kita perpendek saja link ini sehingga linknya tidak terlalu panjang. Kita salin, langsung kita bagikan mungkin ke grup WA ya. Misal ini ada WA-nya, saya contohkan salah satu grup WA, misalnya grup WA anak-anak. Kita langsung klik di sini. Kalau kita kirim, dia akan langsung muncul. Apakah anak-anak bisa langsung membukanya? Kita coba klik. Ya, langsung terbuka. Nah, ini ulangan IPA 1-nya tadi. Jadi tinggal kita bagikan linknya, kemudian anak-anak bisa langsung mengerjakan ujian. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat mencoba. Semoga penjelasan ini bermanfaat.